Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Check It Out. Kali ini di hadapan saya sudah ada Shanling True Wireless Earphone dengan tipenya MTW 300. Penasaran? Let's check it out. Sebelum kita lanjut, minta tolong dulu ya guys untuk klik like, subscribe, dan klik loncengnya kalau kalian selalu mau mendapatkan video update terbaru dari saya. Oke, thank you guys. Shanling adalah salah satu brand audio yang berasal dari Cina. Mereka banyak mengeluarkan digital audio player ya, which is ada salah satunya Shanling Q1 yang masih saya pakai sampai dengan sekarang. Mereka juga ada mengeluarkan in-ear monitor, dan mereka juga ada produk-produk untuk true wireless earphone. Ya, di mana di hadapan saya sekarang ada TWS mereka dengan tipe MTW 300. Jadi ini harganya cukup menarik ya. Kemarin saya dapat promo, saya netnya bayar di 1,2, harga aslinya dari 1,6 guys. Jadi dari Shanling Audio dealer resminya sendiri, yaitu melalui KCI, ada promo kemarin harganya di 1,4, kemudian ada cashback segala macam yang mereka tawarkan. Jadi net harga yang saya bayarkan hanya sekitar 1,2. Jadi menarik banget di harganya. Kita juga udah dapat Shanling MTW 300 ini. Oke, secara penampilan box langsung kelihatannya bentuk produk mereka dari MTW 300. Di sini warnanya space gray ya, saya dapatnya ya. Nah, di sisi lainnya nggak ada ya. Nah, di belakangnya mereka ada kasih berbagai macam fitur-fitur yang ada di MTW 300 ini. Yang menarik, mereka menggunakan driver yang disebut Carbon Nanotube Dynamic Driver. Menarik juga sih, nanti coba kita lihat setelah unboxing ya, kita bahas lebih lanjut. Oke, sekarang kita langsung buka aja guys. Ini adalah isi dari MTW 300-nya ya guys. Jadi kita dapat apa aja? Kita dapat ada kabel charger ya dengan USB Type A ke USB Type C. Jadi dia udah pakai kabel yang kekinian. Kita juga ada dapat berbagai macam ear tips nih guys, silikon ear tips. Kayaknya dia ada 1, 2, 3, 4, 5 kali ya kalau nggak salah ya. Mungkin udah terpasang juga sebagian di dalam TWS-nya. Kita juga dapat kartu garansi resmi nih guys dari KCI ya, sebagai distributor resmi Shanling Audio di Indonesia. 1 tahun garansi, jadi terjamin ya kalau ada apa-apa. Kalau ada problem kita bisa langsung klaim garansinya ke KCI. Dan di sini dia juga ada kasih buku manual ya, cara penggunaan dari MTW 300 ini dalam bahasa Mandarin dan juga dalam bahasa ada bahasa Inggrisnya juga guys. Jadi enak nih, bisa dibaca-baca sebelum kita menggunakan. Kita baca-baca dulu caranya. Oh ya, saya lupa kemarin tadi bilang ya. Jadi pada saat saya beli ini, selain harganya juga lagi promo, mereka juga menyertakan gratis silicone case untuk TWS-nya guys. Jadi komplit banget ya, kita nggak perlu beli tambahan lagi. Mereka udah langsung menyertakan bonusnya untuk silicone case TWS ini. Coba kita langsung buka aja silicone case-nya seperti apa. Jadi proteksinya bagus juga nih guys. Oke, ini ininya. Nah, sekarang kita keluarin TWS-nya sendiri guys. Oke, jadi kayaknya model tutupnya tuh terpisah ya. Ada untuk ada lemnya juga guys. Jadi kayaknya kalian nanti mesti lem di sini untuk proteksi casingnya. Oke, nanti aja ya kita pasang karena saya mau bahas build quality-nya. Warnanya cakep guys, dark gray, kelihatan premium, elegan, dan logo Shanling di tengah-tengah sini ya guys. Kalau kalian pegang sendiri, bobotnya cukup lumayan berat guys, mungkin dari materi zinc alloy-nya ya, yang membuat casing ini berasa berat dibandingkan TWS lain yang saya punya. Dan di bagian belakangnya dia ada tulis untuk keterangan input charging case-nya dan segala macamnya.
Di sini dia juga ada USB Type-C ya untuk ngecasnya, dan ada lampu indikator chargingnya juga di sampingnya kecil. Nah, ini casingnya sih kayaknya rentan nih guys, bisa gampang gores, makanya di paket pembeliannya juga dikasih bonus silikon case-nya. Nah, ini baru sebentar saya punya aja, ini kayaknya udah ada baret nih di sini, jadi emang gampang sekali untuk tergores ya casingnya si model seperti ini. Bukaannya sendiri dia di sini ada kayak coakan ya guys, jadi kalian tahu di mana titik untuk bukanya. Nah, tutup yang seperti ini sebenarnya saya nggak suka ya, secara referensi pribadi saya, karena dengan tuas seperti ini tuh kesannya jadi loncer banget ya, jadi kesannya murahan banget. Kalau saya lebih suka yang bukannya kaku ya, nggak seperti ini. Cuma dia ada nice touch juga nih, dikasih ada tulisan di sini enjoy music anytime anywhere. Jadi keren juga, cuma ininya aja yang saya nggak terlalu suka ya. Sebenarnya modelnya juga sama dengan TWS lawas mereka, yaitu MTW 100, sama persis model bukannya seperti ini. Dan juga mengingatkan saya dengan Mivo 5 Pro yang dulu saya punya juga, karena case-nya sama-sama pakai aluminium zinc alloy gitu, dan bukannya juga seperti ini. Di sini juga dia ada indikator left and right untuk di casingnya. Nah, untuk indikator sisa baterai untuk di casingnya juga kalian bisa lihat di sini ya guys. Dia jadi di sini kayak ada lampu lagi di sini. Di sini ada 3 lampu mestinya ya. Jadi kalau full dia nyala 3, kalau lampunya nyala 2 itu sekitar 60%-an. Kalau nyala 1 itu berarti baterainya sekitar 30%-an. Kalau misalnya udah mau habis, dia akan kelap-kelip. Sekarang kita masuk mengenai build quality dari TWS atau earbudnya sendiri. Nah, untuk bobotnya sendiri sih ini termasuk ringan ya guys. Jadi dia nggak terbuat dari logam seperti charging case-nya. Jadi ini ringan dan warna abu-abu gelap ya, dark gray juga, jadi senada dengan warna charging case-nya. Di sini dia juga ada kasih sentuhan bagus ya menurut saya ya, karena di bagian touch control-nya dia bikin sedikit melengkung ke dalam. Jadi dengan sentuhan jari kalian tahu nih bahwa ini adalah bagian dari touch control-nya. Di sini dia juga ada logo Sanding lagi ya, dan ada indikator pairing untuk di atas ininya. Di sini dia ada 2 lubang lagi ya untuk mikrofon. Jadi kalau secara overall dari build quality dari earbuds TWS-nya sendiri, ini menurut saya sih cukup oke. Rapi ya guys buatannya, dengan warna yang elegan. Untuk fittingnya sendiri guys, jadi ini menurut saya bentuk TWS-nya sendiri aman ya, karena ukurannya yang cukup kecil ya. Jadi ini saya pastikan bisa masuk ya untuk telinga-telinga kalian yang mempunyai rongga telinga yang cukup kecil, karena ukurannya ini nggak terlalu besar ya. Jadi benar-benar oke sih kalau untuk yang telinga-telinga rongga kecil. Dan dia juga di pakai penjualannya dia menyertakan juga 7 ear tips sekaligus guys, dengan berbagai macam ukuran. Jadi kalian benar-benar bisa menyesuaikan tipsnya sesuai dengan besar rongga telinga kalian, sehingga kalian bisa dapatkan fit yang lebih bagus. Untuk fitnya sendiri, comfortnya saya nyaman pakai berjam-jam, enak-enak aja. Cuma untuk pakai olahraga memang kalau saya bilang masih kurang secure, karena dia nggak ada wingtip atau earphone-nya di sini ya. Jadi kalau kalian untuk olahraga ringan seperti jalan kaki atau ya jogging mungkin masih bisa ya, tapi kalau udah high impact seperti aerobik, saya sarankan sih nggak usah ya, karena ini bisa copot. Jadi yang kalian perlu perhatikan pada saat untuk olahraga aja sih, karena dia nggak dilengkapi sama wingnya. Nah, untuk dari sisi Bluetooth versionnya sendiri, mereka udah mengusung Bluetooth 5.2 ya, dan kodeknya juga udah cukup lengkap. Mereka udah kasih aptX, ada AAC dan EBC dan SBC. Yang sendiri sudah pakai yang terbaru ya, Qualcomm QCC 3040. Nah, untuk dari sisi pairing dan connectivity-nya sendiri, memang kemarin saya ada sempat sekali menghadapi masalah ya. Sinyalnya tiba-tiba hilang dan muncul crackling sound gitu. Tapi itu hanya sekali sih, dan setelahnya saya belum ngalamin lagi sampai dengan hari ini. Untuk pairingnya sendiri sebenarnya mudah guys dengan gadget-gadget kalian. Jadi dia akan mengenali gadget terakhir yang pas connect ke sini, dia akan langsung connect otomatis. Cuma
pada saat saya konekin ke Sunlink Q1 saya, yang ini nih, Sunlink Q1, saya nggak tahu kenapa setiap kali connect dia udah langsung volumenya 100% loh guys, dan dia langsung otomatis play lagu lagi. Jadi saya benar-benar kaget waktu itu, kenapa tiba-tiba 100%, jadi saya mesti kecilin. Nggak tahu ya, tapi kalau di HP sih aman-aman aja. Nggak tahu ini pas koneksi ke Sunlink Q1 aja sih yang begitu. Saya nggak tahu masalahnya di sininya atau masalah di Sunlinknya, saya juga nggak tahu. Cuma kalau connect ke HP sih atau ke komputer normal-normal aja sih guys, volumenya nggak tiba-tiba naik seperti itu. Jadi itu yang kalian harus waspadai ya. Oke, nah untuk dari sisi baterainya sendiri dan playtime-nya, baterai case-nya sendiri itu 400 mAh ya, dan untuk playtime TWS-nya sendiri itu bisa 10 jam. Jadi memang ini udah di atas rata-rata TWS ya. Jadi untuk playtime TWS-nya sendiri 10 jam, ditambah lagi dan charging case-nya jadi totalnya sekitar 35 jam nih guys. Jadi memang udah cukup lama ya. Kalian kalau misalnya pemakaian 3-4 jam per hari ya otomatis hampir bisa seminggu nih guys. Kalian tidak perlu mencas charging case-nya kembali. Dan dia juga ada fast charging ya. Dengan kalian cas 15 menit, kalian akan dapat tambahan 2 jam langsung. Cuma dia belum support wireless charging ya, jadi chargingnya masih tetap dari kabel aja. Oke, untuk perlindungan IP ratingnya sendiri, dia sudah IPX7. Jadi dia udah aman untuk submerged underwater. Artinya untuk keringat yang luar biasa banyaknya maupun hujan deras dia juga udah aman. Cuma sayangnya IPX7-nya itu tidak ditunjang dengan secure fit. Jadi itu yang harus kalian waspadai sih untuk kalian menggunakan saat berolahraga. Tapi kalau untuk dari sisi proteksi waterproof-nya udah cukup aman. Nah, untuk apps-nya sendiri untuk Sunlink MTW300 sayangnya tidak ada apps sama sekali ya guys. Jadi kalian tidak bisa mengubah konfigurasi touch control-nya, kalian tidak bisa merubah EQ-nya sama sekali. Jadi ini given aja dari yang kalian terima bawaan standar dari MTW300. Drivernya sendiri, mereka memakai single driver ya, yaitu dynamic driver yang terbuat dari karbon nanotube ukuran 6 mm. Nah, berikut ini saya sertakan juga tes mikrofon dari MTW300 ini. Silakan disimak ya guys. Tes mikrofon dari Sunlink MTW300. Tes 123, tes 123, tes mikrofon dari Sunlink MTW300. Latency dari MTW300 ini saya rasa juga cukup bagus ya guys. Dari PUBG mobile yang saya coba, Call of Duty, saya nggak mengalami atau merasakan lag yang mengganggu sih. Jadi lancar-lancar aja, apalagi kalau kalian cuma menggunakannya untuk nonton Netflix, YouTube, ataupun dengan musik, itu sama sekali mulus-mulus aja ya guys. Jadi latensinya, seperti yang tadi saya bilang, saya tidak merasakan ada jeda atau lag yang mengganggu di kuping saya. Itu dari latensinya. Untuk touch controlnya sendiri, sebenarnya udah mumpuni sih guys. Jadi dia udah cukup lengkap. Apalagi untuk menu musiknya, jadi dia bisa besar kecilin volume, bisa press next atau previous song, dia juga bisa play pause. Jadi kalau untuk secara menu musiknya sendiri sih saya rasa udah komplit ya. Dan ini yang biasanya saya cari ya, sehingga kalau kalian memakai TWS tidak perlu mengeluarkan gadget kalian lagi dari dalam tas, karena semuanya bisa diatur dengan TWS-nya langsung. Sekarang kita akan masuk ke bagian sound quality yang dihasilkan dari Sunlink MTW300. Jadi ekspektasi saya ini cukup tinggi nih guys terhadap TWS ini. Karena seperti yang kalian tahu, Sunlink sudah membuat beberapa digital audio player yang laris manis di pasaran. Jadi bisa dipastikan bahwa mereka sudah piawai ya guys dalam meracik settingan gadget yang sesuai dengan kuping kita. Nah, untuk dari kualitas suara dari Sunlink MTW300 ini, dari sisi low-nya ya guys, kalau saya bilang low-nya ini cukupan aja guys. Jadi sub bass-nya juga nggak dalam ya, layering-nya juga nggak terlalu banyak. Kuantitas bass-nya juga sedang-sedang aja sih guys. Jadi kalau dibilang kecil juga enggak, dibilang besar juga enggak. Jadi sedang-sedang aja. Impact bass-nya juga cepet ya. Jadi dia buntutnya nggak banyak. Rumble-nya juga masih dapet.
dan panjinya juga masih dapet. Cuma memang ini bukan karakter yang diinginkan oleh Basshead sih saya bilang. Jadi dia mainnya kuantitasnya ya oke-oke aja sih, dia ada cepet gitu ya. Cuma untuk yang mungkin kalau kalian dengerin yang lagu EDM atau hip hop ya kurang nendang aja gitu loh, kurang nendang dikit gitu bassnya. Itu sih dari sisi low-nya ya. Kita lanjut ke mid-nya ya, dan ke upper mid-nya. Nah ini yang menurut saya yang cukup mengagetkan bagi saya ya. Jadi memang fokusnya mungkin di situ ya. Jadi kalau kalian dengerin vokalnya ya, itu full frontal banget di muka kalian nih guys, nyemprot banget, nyemprot. Jadi benar-benar agak maju ya, deket banget dengan kita ya. Jadi mulus-mulus aja tuh, mau vokal perempuan, vokal laki, enak banget kalau didengar ini ya, empuk-empuk gitu loh guys. Jadi saya dengerin ini Unmasked ya, itu enak-enak banget lagunya dia. Dia kan kayak kesannya kayak akustik gitu ya, lagu-lagu pop, lagu-lagunya si siapa tuh, Vesta Bestari juga enak banget tuh guys saya dengerin. Jadi mantap-mantap aja kalau menurut saya sih dari sisi ininya apa, dari sisi vokalnya ya, intim banget sih kalau menurut saya sih. Saya sih kaget sih terus terang untuk dengerin dari sisi midnya ya. Jadi dari sisi akustiknya dapet, gitarnya dapet, pianonya dapet. Kalian dengerin lagu-lagunya tuh kesannya jadi berasa clear aja sih, sound clear, apa brightnya juga oke ya. Jadi jernih lah kalau menurut saya sih dari kualitas suara yang dihasilkan oleh MTW 300 ini. Itu dari sisi mid ke upper mid-nya oke sih menurut saya sih. Mengingatkan saya ke Soundpitch 3SE ya, yang dimana mid-nya juga cukup frontal ke telinga kita. Nah kalau dari sisi high-nya sendiri ya, kalau saya bilang dia mainnya aman nih guys. Jadi dia nggak ada frekuensi yang terlalu tajam, terlalu nyerang ke kuping kalian. Itu aman-aman aja dia mainnya ya, smooth gitu ya. Walaupun nggak berasa mendem juga, cuma mereka mainnya di aman ya. Jadi frekuensinya tuh nggak nyerang kuping kalian sama sekali nih. Jadi kalau kalian dengerin berjam-jam lamanya juga nggak jenuh, nggak capek kuping kalian. Jadi memang enak banget sih kalau menurut saya sih. Terutama dari lagu-lagu pop, akustik, klasik. Ini kalau kalian hajar pakai MTW 300 ini cocok banget guys. Cuma kalau untuk dari sisi yang lagu-lagu EDM mungkin, atau lagu hip hop, nah ini yang kurang berasa. Punchy bassnya kurang nendang aja sih kalau saya bilang dari sisi sound quality-nya guys. Oke, nah untuk kesimpulannya, di harga yang promo saya bilang ini cukup menarik guys. Saya nggak bilang kalau di harga normalnya ya. Harga normalnya menurut saya sih jadinya rada kurang pas ya. Tapi kalau di harganya yang udah yang ada promo nih 1,4, apalagi kalau kalian beruntung ya bisa berkurang lagi sekitar 1,2, ini benar-benar paket yang cukup menjanjikan nih guys di Samlink MTW 300 ini. Jadi fittingnya enak ya, karena kecil, cuma nggak secure fit aja. Terus kalian dapat playtime yang cukup lama ya guys. Terus sebuah TWS dengan sound quality yang mumpuni juga guys. Apalagi kalau kalian memang doyannya dengan pop, akustik, top 40, ini dia hajar habis ya sama dia. Intim banget guys. Itu sesuatu yang spesial sih menurut saya sih di TWS ini. Nah paling poin minusnya yang saya bilang adalah ya tadi saya bilang nggak suka nih model-model begini. Terus yang apa, casingnya gampang gores. Terus di harganya ya, apalagi di harga awalnya yang misalnya 1,6, dia nggak ada apps-nya, belum ada ANC. Ya, itu sih yang poin-poin minus yang saya bilang yang harusnya bisa dilengkapi di MTW 300 ini. Oke, gitu aja review dari saya untuk gadget ini. Semoga dapat membantu kalian untuk memutuskan apakah Sunlink MTW 300 ini cocok dengan kebutuhan kalian. Thank you guys for watching. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.